Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Atta Nur Hudaini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi SMAN 99 Jakarta yang dengan bangga akan menolak mosi yang sangat istimewa hari ini, yaitu dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelumnya, izinkan saya membidas pernyataan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah yang mereka katakan bahwa pemerintah akan melakukan tes psikologis dan mendatangkan ahli-ahli yang tepat untuk tes kelayakan memiliki anak. Kita ketahui apabila kita mengundang ahli-ahli tes psikologis untuk sebagai merealisasikan program ini, tentu saja biaya yang akan dikeluarkan sangatlah banyak. Pertanyaannya, dari mana biaya yang akan dikeluarkan? Tentu saja pemerintah akan menyiapkan kembali dana yang sangat besar dalam merealisasikan program ini, Dewan Juru yang terhormat. Oleh karena itu, tentu saja hal ini akan menjadi beban baru bagi APBN negara dan akan membebankan pemerintahan. Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa program ini mendorong orang tua lebih baik lagi dan dapat mempelajari kembali referensi dalam mengasuh anak. Nyatanya, orang tua yang sudah mengikuti tes kelayakan ini juga belum tentu dan belum dapat dipastikan berhasil dan benar dalam mendidik anaknya nanti setelah melakukan tes ini. Kita analogikan saja, jika orang tua telah melakukan tes kelayakan namun ketika mereka telah memiliki anak, justru anak tersebut akan diasuh oleh pengasuh anak yang tidak mengikuti tes kelayakan dengan alasan orang tua tersebut sibuk bekerja. Tentu saja tes kelayakan yang telah dilakukan orang tua tersebut menjadi hal yang sia-sia. Lalu kemudian kita tidak menutup kemungkinan juga hasil tes kelayakan anak ini diperjualbelikan, sehingga akan terjadi kecurangan seperti contohnya orang tua menyuap pihak tertentu untuk diloloskan dalam tes tersebut sehingga dapat memiliki anak. Padahal belum tentu orang tersebut atau orang tua tersebut yang melakukan penyuapan layak untuk memiliki anak, Dewan Juru yang terhormat. Lalu memasuki argumen saya yaitu biaya yang diperlukan dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah kecil. Pertanyaan yang datang dari tim kami, tim oposisi, dari mana biaya yang digunakan untuk merealisasikan program ini? Terdapat dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah biaya akan ditanggung oleh pemerintah secara keseluruhan. Kita asumsikan bahwa yang harus mengikuti tes kelayakan ialah ayah dan ibu, di mana jumlah masyarakat di Indonesia sangatlah banyak dan jumlah ayah dan ibu yang berada di Indonesia sangatlah banyak. Hampir semua dari masyarakat Indonesia tentu berkeinginan menjadi orang tua. Hal ini sangatlah memakan biaya yang sangat besar. Padahal kita ketahui masalah ekonomi di Indonesia masih belum teratasi, mulai dari hutang negara, lalu masalah pembangunan yang masih memerlukan biaya yang sangat besar. Namun dengan adanya program ini tentu akan menambah lagi APBN negara, Dewan Juru yang terhormat. Lalu kemungkinan yang kedua ialah program ini atau tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak akan meminta biaya dari orang tua itu sendiri yang akan mengikuti tes kelayakan tersebut, di mana seseorang individu ini dipaksa untuk membayar dengan jumlah tertentu dalam mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak ini. Hal ini tentu dapat berdampak buruk, di mana seseorang individu yang tadinya ingin memiliki anak justru berubah pikiran untuk tidak memiliki anak. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Dikarenakan mereka beranggapan bahwa prosedur dalam memiliki anak itu sangatlah sulit dan mereka harus mengeluarkan biaya, sedangkan kita ketahui tidak semua seorang individu yang akan menjadi orang tua memiliki ekonomi yang mampu, atau bahkan banyak orang yang ingin menjadi orang tua memiliki ekonomi yang rendah, Dewan Juru yang terhormat. Sehingga mereka lebih memilih untuk tidak memiliki anak karena prosedurnya yang sulit dan memakan biaya. Lalu apa dampak yang akan diterima oleh negara? Tentu dampak yang benar-benar akan diterima oleh negara, salah satu contoh nyatanya adalah berkurangnya populasi negara.
lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, negara akan kehilangan populasi negara dan kita akan kebingungan dalam memilih penerus-penerus bangsa. Sedangkan kita ketahui bahwa anak-anak adalah penerus bangsa di kemudian hari yang akan memimpin negara ini. Namun apabila semua orang atau semua masyarakat berpikiran untuk tidak memiliki anak dikarenakan adanya program ini yang mengeluarkan biaya, maka populasi akan berkurang. Lalu kemudian saya juga membawakan solusi yang lebih efektif untuk menjawab kekhawatiran yang telah dilontarkan oleh tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa banyak orang tua yang mengasuh anaknya dengan salah karena tidak mendapatkan informasi yang tepat. Oleh karena itu, saya membawakan solusinya, yaitu untuk menjawab kekhawatiran dari tim pemerintah, maka saya memiliki solusi yang tepat, di mana pemerintah memberikan sosialisasi cara parenting anak dengan baik, dapat melalui sosialisasi langsung terjun ke lapangan maupun membuat video cara mendidik anak dengan baik dan diupload di laman situs pemerintah. Dan hal tersebut justru akan lebih efektif menurut saya dan tidak akan memakan biaya yang banyak. Dan dalam hal tersebut, pemerintah juga dapat membuat peraturan batasan umur menikah seperti yang telah dilakukan negara kita, negara Indonesia. Dan ini justru lebih efektif sehingga kita ketahui bahwa seseorang yang telah menikah dengan umur yang matang, sehingga mereka juga sudah dipercaya untuk memiliki anak karena umur mereka sudah matang, pemikiran mereka sudah dewasa, sehingga mereka dapat mendidik anak dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.